Dewista Rahma. Saya dari kelas P, mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan menerangkan bagian-bagian bangunan utama pada irigasi dan bangunan air. Macam-macam bangunan utama yaitu yang pertama bangunan pengelak, kemudian bangunan pengambilan, kemudian bangunan pembilas atau bangunan penguras, kemudian ada kantong lumpur, dan ada bangunan pengaturan sungai, kemudian ada bangunan pelengkap. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan contoh bangunan utama pada Bendung Kelambu yang berada di Kabupaten Grobogan. Bendung Kelambu ini berasal dari dua sungai, yaitu Sungai Serang dan Sungai Lusi. Bangunan utama yang pertama yaitu bangunan pengelak. Jadi bangunan pengelak secara definisi adalah bagian dari bangunan utama yang dibangun di dalam air. Bangunan ini diperlukan untuk memungkinkan dibelokkannya air sungai ke jaringan dengan jalan menaikkan muka air sungai atau mengambil air dari dasar sungai. Jadi secara singkatnya, bangunan pengelak itu bangunan untuk mengelakkan air sungai atau untuk membelokkan air sungai. Yang harus diperhatikan dalam bangunan pengelak itu pemilihan lokasi dan tipe bangunan pengelak itu. Lokasi dan tipe bangunan pengelak dipengaruhi oleh yang pertama itu sungai itu sendiri, dan yang kedua ada elevasi yang diperlukan untuk irigasi, kemudian ada topografi pada lokasi, dan kemudian ada geologi teknik pada lokasi, dan yang terakhir ada metode pelaksanaan. Ada dua tipe bangunan pengelak, yaitu yang pertama bangunan yang mempengaruhi muka air, kemudian ada bangunan yang tidak mempengaruhi muka air atau bangunan muka air bebas. Untuk contoh bangunan yang mempengaruhi muka air yaitu yang pertama ada bendung pelimpah, kemudian ada bendung gerak. Dan bangunan yang tidak mempengaruhi muka air atau bangunan muka air bebas, itu contohnya ada pengambilan bebas, pompa, dan bendung dengan saringan bawah. Jadi secara singkat, bangunan pengelak itu adalah bangunan untuk membelokkan air sungai untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk keperluan sebelum masa konstruksi bendung itu sendiri, dan untuk keperluan irigasi. Namun untuk keperluan irigasi tidak selalu menjadi keharusan untuk meninggikan muka air. Jika muka air terlalu rendah dan sulit diadakan pembendungan karena masalah tanggul banjir dan sebagainya, maka dapat dipertimbangkan dengan menggunakan pompa. Berikut secara singkat penjelasan dari saya tentang bangunan pengelak. Untuk tipe-tipe bangunan utama lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, ini ada bangunan pengambilan. Bangunan pengambilan ini berfungsi untuk mengelakkan air dari sungai dalam jumlah yang diinginkan. Pengambilan ini dibuat sedekat mungkin dengan pembilas dan as bendung. Pertimbangan utama dalam merencanakan bangunan ini adalah debit rencana dan pengelakan terhadap sedimen. Halo, saya Mega Agnaita. Saya akan menerangkan bagian bangunan utama yaitu bangunan pembilas atau penguras. Bangunan pembilas atau penguras dibuat tepat pada tubuh bendung, yaitu di hilir bangunan pengambilan. Bangunan pembilas atau penguras ini berfungsi untuk mencegah masuknya sedimen kasar ke jaringan. Jika pada kedua sisi dari sungai dibuat bangunan pengambilan, maka bangunan pembilas juga dibuat pada kedua sisinya. Dua tipe bangunan penguras, yaitu ada penguras bawah, yang terdiri dari plat beton mendatar di depan dan setinggi ambang pengambilan, di antara pintu pengambilan, pintu penguras, dan pilar. Ada juga pintu penguras dibangun sebagai terusan dari tubuh bendung di dekat dan di sebelah hilir ambang pengambilan. Tingginya pintu penguras sama dengan tinggi bendung sehingga dapat dilimpasi air banjir di atasnya. Bangunan kantong lumpur, bangunan yang berfungsi untuk mengendapkan sedimen yang lebih besar daripada pasir halus dengan ukuran 0,06 sampai 0,07 mm. Bangunan ditempatkan di hilir pengambilan sebelum air dibagi ke saluran induk. Bangunan ini dibersihkan secara berkala dengan menggunakan aliran air deras di mana endapan dibawa masuk kembali ke dalam sungai.
Di dalam bangunan kantong lumpur terdapat bendung, pembilas pengambilan utama, kantong lumpur, pembilas pengambilan saluran primer, dan saluran pembilas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bangunan pengaturan sungai. Bangunan pengaturan sungai merupakan bangunan khusus yang berada di sekitar bangunan utama yang berfungsi untuk menjaga agar bangunan itu tetap berfungsi dengan baik. Bagian-bagian dari bangunan tersebut yaitu berupa seperti bangunan krip, matras batu, atau pasangan batu kosong sebagai dinding pengarah untuk melindungi dari kerusakan yang diakibatkan dari gerusan maupun sedimentasi. Lalu ada tanggul banjir yang berfungsi untuk melindungi lahan yang berdekatan terhadap banjir. Lalu ada juga saringan yang berfungsi untuk melindungi agar pengambilan atau pembilas bawah tidak tersumbat. Dan selanjutnya yang terakhir ada tanggul penutup, yaitu berfungsi untuk menutup bagian-bagian sungai yang lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap sendiri yaitu ada beberapa, yaitu seperti pengukuran debit sungai dan saluran. Yang kedua ada pengoperasian pintu air. Yang ketiga ada alat komunikasi. Dan yang keempat ada jembatan untuk pemeriksaan. Yang terakhir ada instalasi tenaga mikrohidro. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi bangunan utama. Terima kasih, selamat bertemu di materi-materi selanjutnya.